Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan keselamatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, ibadah saum pada hari yang ke-17. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan juga kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Anak-anakku yang berbahagia, seperti yang saya katakan tadi, kita tak terasa pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-17, sudah lebih dari separuh bulan. Nah, apa yang kalian dapatkan dalam perjalanan sudah ke-17 hari ini? Apakah hanya dahaga dan lapar saja tanpa ada peningkatan ketakwaan? Jika memang iya, yang kita rasakan hanyalah dahaga dan lapar saja, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Seperti hakikat puasa yang sebenarnya yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, di sini adalah mengenai pelaksanaan puasa Ramadan. Hakikatnya pada ayat ini menjelaskan bahwasannya setiap orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah. Diwajibkan, namanya diwajibkan yang wajib, gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki uzur, seperti misalkan orang yang sakit atau ibu yang sedang hamil dan menyusui selama 2 tahun, atau juga seorang wanita yang mendapatkan menstruasi, maka mereka tidak diwajibkan untuk hari ini saja untuk berpuasa Ramadan, tetapi diwajibkan untuk membayar di luar bulan Ramadan. Ada waktu kurang lebih 11 bulan untuk menyelesaikan kewajiban membayar Ramadan, sehingga dikatakan puasa Ramadan ini adalah wajib bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini materinya Bu Yuli adalah teman setia di saat Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menjadikan teman setia kita di saat Ramadan? Apakah teman karib kalian, ataukah keluarga kalian, bahkan orang tua kalian? Bukan ya anak-anakku ya. Yang menjadi teman setia kita di saat bulan Ramadan adalah Al-Quranul Karim. Ya, kenapa Al-Quran menjadikan teman setia kita? Momentum Ramadan ini hendaknya menjadikan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak amal ibadah. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kepadanya diturunkan Al-Quran. Karena itu Ramadan disebut pula dengan bulannya Al-Quran atau biasa disebut dengan Syahrul Quran. Nah, momentum Ramadan ini marilah kita gunakan kesempatan ini, kita sebagai umat Islam, untuk memperbanyak ibadah, termasuk membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bersyukurlah kalian masuk di SMA Muhammadiyah 1 pagi ini. Kenapa? Karena di sini kalian akan diajari tentang macam-macam tentang agama Islam. Ada tarik, ada ibadah, ada bahasa Arab, ada kemuhammadihan dan lain sebagainya. Juga kalian diajari dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Maka kami ajak bersama-sama buat kalian semuanya yang belum bisa membaca Al-Quran, marilah kita belajar bersama.
Karena pada setiap minggu ada TPQ, silahkan tanya sama Ustadz atau Ustadz dari SMA Muhammadiyah yang belum kalian pahami. Marilah kita belajar membaca Al-Quran. Yang sudah belajar baca Al-Quran dan yang sudah membacanya bagus, maka kita tingkatkan untuk tajwidnya. Yang membaca dan tajwidnya sudah bagus, kita tingkatkan untuk mengerti kandungan yang di dalam Al-Quran itu, gitu ya. Nah, sehingga jika kalian sebagai seorang muslim tidak bisa mengaji, maka kalian adalah menjadi orang yang sangat merugi. Karena apa, anak-anakku? Puasa dan Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, puasa nanti berkata pada Allah, "Wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Sedangkan Al-Quran juga berkata, "Aku telah mencegahnya dari tidur malam, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Nah, hadis riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah saum, puasa di bulan Ramadan dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kalian pada hari akhir nanti. Gitu ya. Nah, apa syafaatnya? Jika puasa memberikan syafaat karena dapat membendung syahwat seorang hamba, sedangkan Al-Quran memberikan syafaat karena ia telah mencegah seseorang hamba dari tidur malam untuk bercengkrama dengannya. Nah, anak-anak yang berbahagia, Ramadan ini seakan menjadi tempat untuk keduanya, tempat puasa dan tempat membaca Al-Quran. Sehingga Ramadan ini kita diwajibkan puasa 1 bulan penuh sebagai madrasah untuk memperbaiki diri kita setelah 11 bulan disibukkan oleh rutinitas dunia. Jadi yang menjadi sahabat kita di saat bulan puasa ini adalah Al-Quran. Nah, anak-anakku, marilah pesan dari Bu Yuli, marilah kita berusaha, berlomba-lomba di bulan istimewa ini, kita gunakan sebaik mungkin. Berlomba-lomba kita mencari pahala, berlomba-lomba kita mencari kebajikan, dan marilah kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Karena banyak sekali kandungan-kandungan di dalam Al-Quran dan banyak sekali kebaikan-kebaikan jika kita membaca Al-Quran. Apa saja kebaikannya? Kebaikannya adalah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Setiap kalian membaca, maka dilipat gandakan pahalanya. Nah, apalagi kandungannya? Kita dijauhkan dari godaan setan. Kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Kita lebih mengetahui apa saja yang terdapat di dalam kandungan Al-Quran. Dan tentunya dengan membacakan Al-Quran ini, hati kita membuat tenang dan membangun pikiran yang positif. Nah, mungkin itu dari Bu Yuli. Intinya Bu Yuli hanya berpesan, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan di puasa Ramadan ini kita full 1 bulan, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bu Yuli, anak-anakku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi